Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Kita akan menyiapkan hati dan jangan lupa Alkitabnya disiapkan juga. Kita akan bangkit berdiri dan akan bernyanyi I want to be a friend dan Aku bahagia. Mari kita mulai. I want to be a friend, little bit more. I want to be a friend, little bit more. I want to be a friend, little bit more, little bit, little bit, little bit more. I want to be a friend, little bit more. I want to be a friend, little bit more. I want to be a friend, little bit more, little bit, little bit, little bit more. Shalom anak-anak Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa dulu. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau senantiasa pelihara setiap kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami, khususnya Tuhan di pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ibadah online. Walaupun kami di rumah, namun kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa mengasihi kami dan iman kami semakin hari dan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesus senantiasa ikut campur dalam ibadah kami anak-anak sekolah minggu Palma pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak-Mu berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik. Nah, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyerahkan hati kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa.
Ya Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin sehingga firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap adik-adik? Mari kita buka Matius 19 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu? Matius 19 ayat 13 sampai 15. Ibu akan membacakannya. Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang ke-15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, anak-anak, melalui firman tadi ibu akan bercerita. Ada seorang akrobatik pria. Dia akan menunjukkan kebolehannya dengan berjalan menyeberangi tebing jurang yang dalam dengan menggunakan seutas kawat yang diikat di sisi tebing. Nah, seketika itu sang akrobatik melewati tebing itu dan berjalan di atas kawat tadi, dan setelah sampai di seberang tebing tadi, para penonton pun bertepuk tangan. Nah, untuk kedua kalinya seorang akrobatik tadi menunjukkan kebolehannya lagi. Dia akan menyeberangi kembali tapi dengan menggunakan gerobak. Dan sang akrobatik tadi menawarkan, siapa yang mau untuk masuk ke dalam gobrak ini? Nah, tak satu pun penonton yang mau. Akhirnya apa? Ada seorang anak kecil yang mengacungkan jarinya, saya mau. Nah, akhirnya pertunjukan pun dimulai. Sang anak masuk ke dalam gerobak tadi. Nah, sang akrobatik kemudian berjalan dengan membawa gerobak. Di dalamnya ada si anak tadi. Nah, setelah sampai di sana, di seberang tebing tadi, bertepuk tanganlah semua penonton dan mereka terharu kepada anak kecil tadi. Nah, hiruk pikuk bertepuk tangan mereka dengan bangga kepada anak tadi. Nah, setelah sampai, ada seorang penonton bertanya kepada anak tersebut, "Nak, kenapa kamu berani menyeberangi tebing dengan di dalam gerobak tadi?" Nah, sang anak menjawab, "Tidak mungkin ayah saya mencelakai aku. Pasti dia akan menyelamatkan aku sampai ke seberang tebing tadi." Nah, anak-anak, melalui firman tadi, apa yang dapat kita petik hikmahnya? Melalui firman tadi kita disuruh untuk bersikap meneladani sikap anak yang polos tadi. Kita untuk dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan untuk memberitakan pemeliharaan Tuhan melalui sikap
hidup kita. Amin. Nah, selesai firman. Untuk ayat hafalan, untuk kelas pra-remaja, Matius 19 ayat 3. Kelas tanggung, Matius 19 ayat 14. Kelas kecil, Matius 19 ayat 5. Untuk playgroup, dengan membentuk tangan love seperti ini. Love Tuhan Yesus. Kami mohon untuk oma, opa, mama, papa untuk membimbing anak-anak playgroup dan divideokan, dikirim ke Pak Pastio dan semua kelas beserta ayat hafalannya dikirim ke Bapak Pastio. Sekian, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertantap di setiap hati kita masing-masing, dan firman-Mu akan menjadi pertolongan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Haleluya, amin.